Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PGSD 4A yang beranggotakan Cantika Nurfaida dengan NIM H2010331, Muhammad Dafa Fikrial dengan NIM H2010831, Risma Sukmawati dengan NIM H2010117, dan Siti Sukmayanti dengan NIM H2010380. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Randy yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah wawasan kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai metode-metode pembelajaran membaca Al-Quran. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas definisi Al-Quran. Sejarah singkat Al-Quran, yang pertama Al-Quran sebagai wahyu. Al-Quran merupakan pesan ilahi yang pertama kali dituliskan di suatu tempat yang bernama Lauhil Mahfudz sebelum diturunkannya kembali ke langit dunia. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya surat Al-Buruj ayat 21-22. Turunnya Al-Quran merupakan sebuah peristiwa yang sangat besar sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan penghuni bumi. Umat ini telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan risalah baru agar menjadi umat paling baik yang dikeluarkan bagi manusia. Yang kedua, Al-Quran sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Keutamaan Al-Quran yang sangat terbesar ialah Al-Quran sebagai penolong atau pemberi syafaat kelak di akhir zaman kepada mereka yang membacanya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan memberikan syafaat bagi orang yang selalu membacanya pada hari kiamat." Materi selanjutnya yaitu metode pembelajaran membaca Al-Quran. Terkait dengan mempelajari Al-Quran, tentunya tidak terlepas dengan adanya sebuah metode atau teknik dalam mempelajarinya sebagai pencapai dari tujuan pembelajaran membaca Al-Quran tersebut. Metode dalam mengajarkan Al-Quran ini tidaklah sedikit. Dengan kata lain, banyak metode-metode yang digunakan oleh para pengajar Al-Quran. Adapun metode dalam pembelajaran membaca Al-Quran ini mengawali pembelajarannya dengan menggunakan bunyi huruf-huruf hijaiyah terbagi ke dalam 4 metode, yaitu metode Al-Baghdadiyah, metode Iqra, metode Al-Barqi, dan yang terakhir metode An-Nadliyah. Yang pertama, metode Al-Baghdadiyah. Metode Baghdadiyah ini pertama kali disusun oleh Abu Mansur Hifzul Fikri Al-Baghdadi pada tahun 376 Hijriah. Metode ini lebih dikenal dengan metode Juz Amma atau turutan. Metode ini tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih kita kenal dengan sebutan metode Alif Ba Ta Sa. Adapun cara pembelajaran dari metode ini ialah yang pertama, hafalan. Peserta didik atau santri terlebih dahulu harus menghafalkan huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 28 huruf dari mulai huruf alif sampai huruf ya. Yang kedua, eja. Peserta didik sebelum membaca Al-Quran terlebih dahulu membaca huruf secara eja. Semisal alif fathah A, ba fathah ba, dan seterusnya. Yang ketiga, modul. Siswa yang lebih dahulu menguasai materi dapat melanjutkan atau meneruskan ke halaman berikutnya tanpa harus menunggu temannya yang berikutnya. Yang keempat, tidak variatif. Menggunakan satu buku saja, tidak menggunakan beberapa buku sebagai bahan ajarnya. Dan yang terakhir, pemberian contoh yang absolut. Pada metode ini, seorang ustadz dalam memberikan sebuah bimbingannya terlebih dahulu memberikan contoh terhadap peserta didiknya, sehingga peserta didik tidak dituntut harus aktif. Kelebihan dan kekurangan metode Al-Baghdadiyah. Kelebihannya yang pertama yaitu akan mudah bagi siswa untuk belajar karena sebelum bahan yang tersedia, siswa telah hafal hijaiyah. Yang kedua, siswa akan cepat berjalan dengan lancar di materi berikutnya karena tidak menunggu orang lain. Untuk kekurangannya, yang pertama, dibutuhkan waktu yang lama karena harus menyimpan kemajuan pesan hijaiyah. Yang kedua, siswa kurang aktif. Dan yang terakhir,
siswa kurang fleksibel karena hanya menggunakan satu folder. Baik, berikutnya adalah metode Iqra. Metode Iqra adalah cara mengajarkan Al-Quran yang mengacu pada pola pendidikan child-centered, yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap siswa atau santri untuk berkembang secara optimal sesuai kemampuannya. Kemudian dalam metode Iqra tersusun dalam bentuk buku yang terdiri dari 6 jilid, dan buku Iqra memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama yaitu bacaan langsung, yaitu tanpa dieja, tidak diperkenalkan terlebih dahulu nama-nama huruf hijaiyah, tanda baca atau harokat, tetapi langsung diajarkan bunyi A, Ba, Ta, dan seterusnya. Kemudian CBSA yaitu cara belajar santri aktif. Yang belajar adalah santri, sehingga santri harus didorong untuk aktif dan guru hanya membimbing saja. Kemudian privat, yaitu santri dalam belajar membaca Al-Quran harus berhadapan langsung dengan gurunya, sehingga santri tahu bagaimana mengucapkan huruf-huruf sesuai dengan kaidah makhraj. Selanjutnya yaitu modul. Santri dalam menyelesaikan materi Iqra tergantung kemampuan dan usahanya sendiri, tidak berdasarkan kemampuan kelas atau rekannya. Mereka cerdas dan rajin akan cepat selesai, sehingga cepat dan lambat menamatkan Iqra tergantung keadaan masing-masing santri. Sehingga meskipun mulai bersama-sama, namun kapan selesainya sangat bervariasi. Dalam hal ini, adanya kartu prestasi Iqra setiap santri sangat berguna untuk memantau dan mengendalikan kemajuan santri. Kemudian asistensi. Jika terpaksa kekurangan tenaga guru, maka bisa menunjuk santri-santri terpilih yang sudah sampai jilid 4, 5, dan 6 untuk menjadi asisten menyimak bagi santri yang masih jilid 1, 2, dan 3. Kemudian praktis. Santri bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka buku Iqra disusun sebagai dan diajarkan secara praktis. Langsung menekankan praktek tanpa mengenalkan istilah-istilah ilmu tajwid, jadi langsung diajarkan bagaimana pengucapannya. Kemudian Iqra bersifat sistematis, yaitu disusun secara lengkap dan sempurna serta terencana dengan komposisi huruf yang seimbang. Kemudian variatif. Peserta didik dalam menyelesaikan materi Iqra tergantung kemampuan dan usahanya sendiri, tidak berdasarkan kemampuan kelas atau rekannya. Mereka yang cerdas dan rajin akan cepat selesai. Kemudian bersifat komunikatif, yaitu ungkapan kata rambu-rambu petunjuk akrab dengan pembaca sehingga menyenangkan bagi yang mempelajarinya. Juga diselingi ungkapan kata dalam bahasa Indonesia yang berkesan. Dan yang terakhir yaitu fleksibel. Buku Iqra dipelajari oleh anak untuk usia TK sampai mahasiswa, serta orang-orang tua atau manula. Di samping itu, siapa saja yang sudah dapat membaca Al-Quran pasti bisa mengajarkannya. Bahkan yang baru tamat jilid 2 pun bisa mengajarkan kepada yang baru jilid 1, sehingga bisa menumbuhkan suasana asyik saling mengajar. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan dari metode Iqra. Pertama yaitu kelebihan. Materi disusun dari yang mudah menuju yang sulit. Kemudian cara pembelajaran Iqra yaitu LCTB, yaitu lancar, cepat, tepat, dan benar. Selanjutnya sistem pembelajaran yang tidak membosankan. Kemudian media yang digunakan sangat sederhana tetapi tidak menghambat pembelajaran. Kekurangan dari metode Iqra ini yaitu membutuhkan waktu yang relatif lama, kemudian banyaknya penggunaan istilah dengan bahasa Arab dalam mengenalkan tanda baca sehingga sulit dipahami bagi orang yang sama sekali belum mengerti Arab. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode Al-Barki. Metode ini lebih menekankan pada pendekatan global atau gestalt psikologi yang bersifat struktural, analitik, sintetik, yaitu penggunaan struktural kata atau kalimat yang tidak mengikuti bunyi mati seperti kata jalasa dan kata ba. Adapun langkah-langkah dan cara menggunakan metode Al-Barki, yaitu yang pertama fase analitik. Guru mengucapkan kata lembaga yaitu aroja, tidak boleh dieja, murid menirukan sampai hafal.
Yang kedua, fase sintetik, yaitu satu huruf atau suku digabung dengan yang lain hingga berupa suatu bacaan. Yang ketiga, fase penulisan, yaitu peserta didik menebali tulisan yang berupa titik-titik dengan pensil, dan fase pengenalan A, I, U atau fathah, kasroh, dan domah. Yang keempat, fase pengenalan mad atau bacaan panjang, yaitu mengenalkan peserta didik pada bacaan-bacaan panjang. Yang kelima yaitu fase pengenalan bacaan yang masyikil, yaitu mengenalkan peserta didik pada huruf yang biasa dijumpai di Al-Quran. Yang keenam, fase pengenalan tanda sukun, yaitu mengenalkan peserta didik pada bacaan-bacaan yang bersukun. Dan fase pengenalan tanda syadah, yaitu mengenalkan peserta didik pada bacaan-bacaan yang bersyadah atau berbunyi double. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dalam metode Al-Barki. Kelebihannya yaitu 1. Menggunakan sistem 8 jam. Artinya, hanya waktu 8 jam murid dapat membaca dan menulis huruf Al-Quran. Yang kedua, praktis untuk segala umur. Ketiga, menggunakan metode yang aktual, yaitu SAS, struktur, analitik, dan sintetik, yang memudahkan anak belajar membaca Al-Quran. Yang keempat, memperhatikan pendekatan sistematika dan teknik dalam pembelajaran. Yang kelima, cepat dapat membaca huruf sambung. Dan kekurangannya, yang ke-1, meskipun disebut metode 8 jam, namun bagi anak-anak sebaiknya tidak menggunakan patokan waktu dalam belajar, sesuaikan saja dengan daya tahan mereka. Yang kedua, anak tidak mengenal huruf hijaiyah dengan lengkap. Yang ketiga, huruf hijaiyah diajarkan pada akhir pembelajaran. Yang keempat, anak usia harus mengembangkan metode dengan permainan-permainan. Lalu selanjutnya ada metode Nahdliyah. Metode An-Nahdliyah ini merupakan salah satu metode hasil pengembangan dari metode Al-Baghdadi. Maka di dalam memberikan pembelajarannya pun tidak jauh berbeda dengan metode Qiraati dan Iqra. Perlu diketahui bahwa pembelajaran Al-Quran menggunakan metode ini lebih ditekankan pada kesesuaian dan keteraturan bacaan dengan ketukan. Tahapan-tahapan pelaksanaan metode An-Nahdliyah. Yang pertama, materi pembelajaran disusun secara bertahap, yakni dalam buku paket jilid. Yang kedua, pengenalan huruf dengan diawali latihan dan pemantabaan makhorijul huruf. Yang ketiga, penerapan kaidah tajwid yang dilaksanakan secara praktis dan dipandu dengan titian murotal. Yang keempat, proses pembelajaran dilaksanakan secara bersama-sama. Lalu yang kelima, evaluasi dilaksanakan secara kontinu dan berkelanjutan. Kelebihan dan kekurangan metode Nahdliyah. Kelebihannya, yang pertama, metode ini mengacu pada pendekatan totalitas. Hal ini dapat kita lihat dari sifat pengajaran yang sangat praktis, yaitu memasukkan bacaan tajwid dalam pengajaran Al-Quran. Sebelum tajwid itu nanti dipelajari setelah santri menyelesaikan paket An-Nahdliyah. Yang kedua, peserta didik dapat berhasil dalam menghafal Al-Quran dengan tartil. Yang ketiga, dalam teknik pelaksanaan, belajar dengan sistem klasikal tetapi lebih ditekankan pada cara belajar privat sehingga santri dapat kesempatan yang lebih luas. Lalu yang keempat, metode ini dipandu dengan titian murotal. Lalu kekurangannya, yang pertama, peserta didik mempunyai ketergantungan terhadap titian murotal. Yang kedua, pendekatan sistem privat dapat menyebabkan persaingan yang kurang sehat antara santri. Kesimpulan, mempelajari Al-Quran tentunya tidak terlepas dengan adanya sebuah metode atau teknik dalam mempelajarinya sebagai pencapai dari tujuan pembelajaran membaca Al-Quran tersebut. Metode dalam mengajarkan Al-Quran tidaklah sedikit. Dengan kata lain, banyak metode-metode yang digunakan oleh para pengajar Al-Quran.
Adapun metode dalam pembelajaran membaca Al-Quran yang mengawali pembelajarannya dengan menggunakan bunyi huruf-huruf hijaiyah terbagi ke dalam 4 metode, yaitu yang pertama metode Al-Baghdadiyah, yang kedua metode Iqra, yang ketiga metode Al-Bakri, yang keempat metode Nadliyah. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena sesungguhnya kami adalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Baik, kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.